Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Safitri dengan nomor NIM 135191101. Nah, pada video kali ini saya Nabila akan menjelaskan materi seputar mikrobiologi yang mengenai bakteri. Nah, langsung saja, bakteri itu dapat dilihat dari beberapa warna, sedangkan ilmu yang mempelajari tentang bakteri yaitu bakteriologi, sedangkan dapat juga dikatakan sebagai biologi bakteri. Nah, tidak hanya memberikan efek negatif loh, bakteri juga memberikan efek positif. Misalkan sebagai di dalam bidang pangan, bakteri itu dapat digunakan sebagai agen fermentasi. Struktur dasar sel ada 6. Yang pertama yaitu membran sel yang berguna untuk mengatur keluar masuknya zat ke seluruh sel. Yang kedua yaitu sitoplasma, yaitu tempat berlangsungnya reaksi metabolik. Yang ketiga nukleoid, yaitu untuk mengontrol sintesis protein dan pembawaan sifat. Yang keempat flagella, yaitu untuk bergerak. Yang keenam ribosom, tempat sintesis protein. Yang keenam lisosom, yaitu sebagai tempat pemisahan dua molekul DNA dan berperan sebagai membentuk dinding sel baru. Selanjutnya yaitu ukuran bakteri. Untuk melihat bakteri, kita perlu menggunakan mikroskop karena ukurannya sangat kecil, jadi masuk dalam ilmu mikrobiologi. Nah, bakteri itu rata-rata berdiameter 1,25 mikrometer. Nah, bakteri yang terkecil itu diameternya 0,15 sampai 0,3 mikrometer. Nah, yang terbesar itu ukurannya dengan panjang 13 sampai 15 mikrometer. Selanjutnya yaitu bentuk bakteri. Bentuk bakteri yang pertama yaitu bentuk bakteri batang dibagi menjadi 3, yaitu monobasil, diplobasil, dan streptobasil. Nah, monobasil itu berbentuk satu batang tunggal, sedangkan diplobasil itu berbentuk basil yang bergandengan dua-dua. Nah, streptobasil itu berbentuk basil yang bergandengan memanjang berbentuk rantai. Selanjutnya, bentuk bakteri kokus atau bulat. Nah, ini dibagi menjadi 4. Monococcus, Diplococcus, Streptococcus, dan Staphylococcus. Monococcus dari namanya sendiri aja udah mono, berarti berbentuk bola satu. Nah, selanjutnya Diplococcus berbentuk bola dua bergandengan. Nah, yang ketiga Streptococcus itu berbentuk bola berkelompok memanjang membentuk rantai. Yang keempat Staphylococcus yaitu berbentuk bola yang berkoloni seperti buah anggur. Nah, yang selanjutnya yaitu bentuk spirilla. Nah, bentuk ini itu dibagi menjadi 3, spirat, vibrio, spiroseta. Nah, spirat yaitu berbentuk seperti spiral. Nah, yang kedua vibrio yaitu berbentuk koma yang dianggap sebagai bentuk spiral tak sempurna. Nah, sedangkan yang ketiga itu spiroseta, berbentuk spiral yang dapat bergerak. Nah, selanjutnya perkembangbiakan bakteri. Perkembangbiakan bakteri itu ada 2. Bakteri berkembang biak dengan cara rekombinasi genetik dan membelah diri. Nah, rekombinasi genetik adalah pemindahan secara langsung bahan genetik DNA di antara 2 sel bakteri. Sedangkan pembelahan diri secara langsung adalah satu bakteri itu membelah menjadi 2. Setelah itu membelah lagi menjadi 4 dan begitu pun selanjutnya. Selanjutnya yaitu rekombinasi genetik. Itu ada 3. Yang pertama transformasi, yaitu perpindahan DNA dari sel satu ke sel lain ke sel bakteri yang lain. Nah, yang kedua yaitu transduksi, yaitu perpindahan materi genetik bakteri ke bakteri lain dengan menggunakan perantara virus. Nah, yang ketiga yaitu konjugasi. Jadi, 2 bakteri yang saling bergandengan sehingga menjadi bakteri menjadi satu. Selanjutnya yaitu pergerakan bakteri. Nah, pada bakteri itu bergerak dengan menggunakan flagel. Flagel merupakan bulu-bulu cambuk. Nah, letak flagel sendiri itu ada 4. Yang pertama monotrik, lopotrik, amfitrik, dan penitrik. Yang pertama monotrik yaitu flagel di satu ujung. Yang kedua lopotrik yaitu flagel lebih dari satu.
Yang ketiga amphitrite, itu kedua ujung hanya terdapat satu flagel. Nah, yang keempat penetrate, yaitu memiliki flagel di seluruh bagian permukaan bakteri. Nah, selanjutnya yaitu mekanisme. Mekanisme itu ada dua, invas sama toksigenitas. Invas itu merupakan kemampuan bakteri menyerang dan menyebar. Yang kedua yaitu toksigenitas, yaitu kemampuan bakteri dalam membentuk toksin. Nah, itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, eksotoksin yang dihasilkan bakteri yang masih hidup dan dikeluarkan dari tubuh bakteri ke sekeliling. Yang kedua yaitu endotoksin, bagian dari bakteri yang sudah bersifat toksin. Nah, selanjutnya itu macam-macam bakteri. Bakteri itu dibagi dari beberapa sumber. Yang pertama itu berdasarkan sumber oksigen. Nah, bakteri ini terdiri dari dua, yaitu bakteri aerob dan bakteri anaerob. Nah, bakteri aerob itu bakteri yang menggunakan oksigen bebas dalam proses respirasinya. Sedangkan bakteri anaerob itu bakteri yang tidak menggunakan oksigen bebas dalam respirasinya. Nah, sedangkan kalau berdasarkan kebutuhannya terhadap oksigen, bakteri itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama aerob obligat, yang kedua aerob anaerob obligat, yang ketiga anaerob fakultatif. Nah, yang pertama bakteri anaerob obligat, yaitu bakteri yang hanya hidup dalam suasana yang mengandung oksigen. Yang kedua yaitu bakteri anaerob obligat, yaitu bakteri yang hanya hidup dalam suasana tanpa oksigen. Sedangkan yang terakhir yaitu bakteri anaerob fakultatif. Nah, bakteri anaerob fakultatif yaitu bakteri yang dapat hidup dengan atau tanpa adanya oksigen. Kalau ini berdasarkan cara memperoleh makanan, itu yang pertama bakteri heterotrof, yaitu memperoleh makanan berupa zat organik dari lingkungan, karena bakteri ini tidak dapat menyusun zat organik sendiri. Nah, sifat bakteri ini saprofit dan enggak tahu lah. Sedangkan ini berdasarkan cara memperoleh makanan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama bakteri heterotrof, yang kedua bakteri autotrof. Nah, pengertiannya bakteri heterotrof yaitu memperoleh makanan berupa zat organik dari lingkungan karena tidak dapat menyusun atau menghasilkan zat organik sendiri. Nah, sifat bakteri ini itu ada dua, saprofit sama bakteri heterotrof yang bersifat parasit. Kalau yang saprofit itu dapat zat organik dari sampah, kotoran, bangkai, juga sisa makanan. Sedangkan bakteri ini itu menguraikan zat organik menjadi anorganik, berfungsi sebagai pengurai dan penyedia nutrisi bagi tumbuhan. Nah, selanjutnya bakteri heterotrof yang bersifat parasit. Nah, pada bakteri ini merugikan baik pada manusia, tumbuhan, maupun hewan karena menyebabkan penyakit ataupun sakit. Yang kedua yaitu bakteri autotrof. Nah, bakteri yang dapat menyusun zat makan sendiri dari zat anorganik yang ada. Nah, yang kedua yaitu bakteri autotrof. Bakteri ini merupakan bakteri yang dapat menyusun zat makanan sendiri dari zat anorganik yang ada. Dibedakan menjadi dua juga, yaitu bakteri fotoautotrof dan bakteri kemoautotrof. Nah, bakteri fotoautotrof itu bakteri yang memanfaatkan cahaya matahari sebagai energi untuk mengubah zat anorganik menjadi organik melalui proses fotosintesis. Nah, yang kedua, bakteri kemoautotrof merupakan bakteri yang mengandung energi kimia yang diperolehnya pada saat terjadi Yang kedua yaitu bakteri kemoautotrof merupakan bakteri yang mengandung energi kimia yang diperolehnya pada saat perombakan zat kimia dan molekul yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan melepaskan hidrogen. Nah, sekian video penjelasan dari saya, mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.